Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustaz Husein Alatas. Di gazebo-nya di sini ada Mas Husein Asgaf apa? Al-Haddad. Nah, Ustaz Al-Haddad, Masya Allah. Ustaz Junaidi. Di sini ada Yoga, ada Faisal ya, ada Ondi. Kita akan mengambil tema hari ini ciri-ciri umat terbaik ya, dalam acara Ummul Quran. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman yang baik pada kita tentang Al-Quran. Baik, untuk pengantarnya, ciri-ciri umat terbaik akan disampaikan oleh Ustaz Alfan. Pada Ustaz Alfan, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, pemirsa televisi Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda. Dari Studio Cibubur kami sampaikan doa dan harapan kita bersama. Semoga kita betul-betul berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan keselamatan, rahmah, keberkahan kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati hidup ini hari demi hari, diproyeksikan untuk beribadah kepada Allah dan diproyeksikan untuk menjadi umat yang terbaik. Maka sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan doa tahiyat Islami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengamati sekarang ini hiruk pikuknya, apakah itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai karyawan, sebagai kiai, sebagai ustadz, betul-betul kita hiruk pikuk dan masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terbaik. Dan juga di situ akan tersematkan sebuah klaim, pengakuan atau justifikasi bahwa dirinya lah adalah umat yang terbaik. Maka sejalan dengan itu, dalam renungan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri umat yang terbaik itu, tentunya dalam perspektif Al-Quran. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengklaim berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan referensi pribadi, tetapi ketika kita mengklaim bahwa adalah ciri umat yang terbaik itu harusnya cocok dengan kitab suci Al-Quran yang merupakan panduan yang pasti benar dan kebenarannya pasti. Maka kita klaim-klaim kita sondingkan kepada kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan kita tidak salah untuk mengaplikasikannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat 110 Ustadz dari surat Al-Imran, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Konon tahu kalian adalah menjadi umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang didemonstrasikan, yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi, untuk dilihat, untuk dinilai di kalangan manusia, yang ta'muruna bil ma'ruf, yang memberikan amar ma'ruf, memerintah, mengajak, menganjurkan untuk melakukan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi, mencegah dari perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, berdasarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, basic ayat ini Ustadz adalah mengatakan bahwa konon kita adalah umat yang terbaik, tetapi dengan kita mengaplikasikan perilaku dan memilih perbuatan itu, pantaskah kita menjadi yang terbaik yang sesuai dengan perilaku kita? Maka kita tanyakan kepada guru kita bersama, yakni Ustadz Husain Al-Atas, reaksi ataupun pilihan yang dikerjakan oleh sebagian orang termasuk dalam mahasiswanya untuk menuntut haknya, yang merasa terzalimi haknya. Lalu mereka mengadakan demokrasi di jalanan alias demonstrasi. Apakah ini termasuk ciri umat yang terbaik, Ustadz? Ataukah ini sebagaimana kelompok yang lain mengatakan bahwa yang seperti ini adalah bughat, pemberontak, bahwa yang seperti ini adalah haram karena mengkritisi sebuah pemerintahan yang sah itu fasik dan demo itu adalah kafir. Nah, sedemikian kejam justifikasi yang disematkan terhadap bagi ana para mahasiswa itu dan orang-orang yang terzalimi itu adalah berjuang untuk menuntut haknya, tetapi disalahkan dengan justifikasi yang seperti itu. Lalu bagaimana menurut perspektif dalam pandangan Al-Qur'annya menyikapi kegiatan yang seperti ini, Ustadz? Bukankah juga kita juga pernah baca katanya seberat-beratnya jihad itu adalah kata-kata yang adil di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, bagaimana mengkorelasikan yang seperti Ustadz? Falyatafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Alvan Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna, Ustadz Junaidi tamu kita, itu juga Husain bin Ali Al-Haddad, Ondi, Yoga, dan semua rekan-rekan dan semua yang berjuang bersama kita di jalan Allah dengan mengharapkan ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, pengabdian kita, dan perjuangan kita melalui media ini untuk menegakkan kalimat Allah, mengajak bersatu dalam Islam, tidak berpecah belah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan niat kita semata-mata karena Allah, memberikan taufik kepada kita sepanjang perjalanan kita hingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula
anak-anak kita, keluarga kita. Semoga Allah memperbaiki mereka, menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang betul-betul saleh, beriman, bertakwa, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan tidak condong rukun berkumpul bersama orang-orang yang zalim. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang tak mungkin kita lupakan jasa mereka, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesuatu ucapan, perbuatan, sikap dapat dikatakan syar'i dan tidak syar'i tergantung apa? Tergantung cocok dan tidak cocoknya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu ucapan, perbuatan dan sikap sejalan dengan syariat Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya. Karena Nabi sendiri menjadikan Quran sebagai imam. Beliau tidak keluar dari apa? Dari kitab Allah. Maka sunnah-sunnah Nabi merupakan buah-buah yang dipetik dari Al-Quran. Apabila cocok dengan Al-Quran, Quran sebagai neraca bagi kita dalam apa? Dalam melihat satu sistem nilai. Apabila sistem nilai tersebut sejalan dengan Al-Quran, kita katakan hak. Yang tidak sejalan adalah batil. Walaupun seluruh manusia bagaimana? Walaupun seluruh manusia mengerjakan yang batil, maka yang batil tidak akan pernah berubah menjadi hak. Walaupun seluruh manusia menjauh dari yang hak, tetap yang hak tidak akan pernah berubah. Dan Allah perintahkan kita untuk tetap istiqamah di atas kebenaran, walaupun pengikutnya sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan kita, ya, dengan alasan manusia mayoritas sudah berjalan dalam kebatilan, maka kita mengikuti arus mereka, menyesuaikan diri dengan mereka. Tetap walaupun seorang diri, kita wajib untuk tetap dalam kebenaran. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, tema kali ini kita akan berbicara mengenai ciri-ciri dari umat yang terbaik. Kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri umat yang terbaik, dengan sendirinya kita harus kembali kepada apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya. Bukan kembali kepada perkataan fulan, atau berdasarkan madhab fulan, kelompok fulan dan golongan fulan. Semua ini bukan merupakan apa? Bukan merupakan tolok ukur neraca untuk mengetahui sesuatu itu hak atau batil. Tapi Allah jadikan Al-Quran sebagai mizan, sebagai furqan, yafriqu bainal haq wal batil. Nah, kalau kita bertanya kepada Allah, siapa yang engkau maksudkan ya Allah sebagai ciri-ciri umat yang terbaik? Pada ayat 110 dari surah Al-Imran, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kuntum. Tidak mengatakan antum. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala gunakan kata antum, maka tidak diiringi dengan keterangan waktu. Jadi artinya kamu sekalian. Tapi kalau kuntum, itu diiringi dengan keterangan waktu yang silam dan lampau. Artinya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia.
Karena apa? Bani Israel, setiap kali nabi mereka wafat digantikan oleh nabi berikutnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Sebagai nabi yang terakhir, yang menerima kitab yang terakhir atau kitab perjanjian yang terakhir. Setelah wafatnya beliau, Allah amanatkan amanat yang besar ini, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar kepada umat. Jadi umatnya ini yang tampil ke depan untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sama dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Sebagaimana riwayat ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku bagikan nabi-nabi Bani Israel. Dan ulama yang dimaksudkan di sini ya, adalah para rabbaniyin yang mempelajari Alkitab dan mengajarkannya sebagaimana firman Allah, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbaniyin karena kalian mempelajari Alkitab dan kalian mengajarkan dan menyampaikan. Itu peran ulama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah persiapkan umat yang terakhir ini dicalonkan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketiga syarat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, harus dipenuhi, baru ya, orang tersebut atau kelompok tersebut, umat tersebut menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi kalian jauh-jauh hari telah dipersiapkan Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat dengan syarat kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Artinya landasan dari perjuangan kalian adalah iman kalian kepada Allah dan hari akhir, bukan tujuan duniawi, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk merebut kepemimpinan, tidak. Tapi buat dia, ya, apapun peran dia, dia menjalankan tugasnya sebagai umat yang terbaik. Dan ini merupakan satu keharusan dan kewajiban. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kalau umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti siap-siap untuk terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dan azabnya di dunia maupun di hari akhirat. Kita akan paparkan nanti ayat-ayat yang menerangkan ke arah itu. Jadi ciri-ciri umat yang terbaik sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf caranya bukan hanya satu. Bukan hanya kita menyampaikan dalam ceramah kita, bukan hanya kita memberikan nasihat, tapi melihat orang yang susah, kita membantunya keluar dari kesusahannya, itu namanya amar ma'ruf. Orang yang sakit kita membantu untuk menghilangkan sakitnya, penderitaannya, itu juga merupakan amar ma'ruf. Dengan mengajak orang bersedekah dan membantu orang tersebut. Artinya amar ma'ruf ini walaupun ya, objeknya sama, tapi tetap caranya apa? Bisa bermacam-macam. Jadi semua cara, jalan yang mengantarkan kita kepada yang ma'ruf ya, baik melalui apa? Lisan, sikap, perbuatan, contoh ya, itu merupakan hal yang amat dianjurkan oleh Allah, dan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi umat yang terbaik menurut Allah. Sedangkan mencegah dari yang mungkar bukan hanya dengan sekedar ceramah. Bukan hanya sekedar ceramah, baik melalui ceramah, nasihat yang baik yang kita sampaikan kepada saudara kita, membersihkan lingkungan dari yang mungkar supaya generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan baik. Karena yang mungkar ini diumpamakan bagikan penyakit yang kalau dibiarkan dia akan mewabah dan menular.
Tapi sayangnya orang-orang yang sakit beranggapan bahwasannya yang mungkar ini merupakan hal yang biasa. Dia tidak tahu bahwasannya yang mungkar ini lebih mengerikan dari bahaya COVID. Kalau COVID mengenai seseorang meninggal dunia, kalau dia bertakwa, dia akan selamat. Tapi kalau orang yang melakukan kemungkaran, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat mungkar, wal'iyadzubillah. Seperti yang berzina, minum minuman keras, yang melakukan praktek LGBT, atau melakukan khianat, kebohongan, atau korupsi, ya, atau menjerumuskan bangsa dan negara ke dalam kehancuran. Ini perbuatan mungkar yang harus kita ingkari. Nah, untuk mengingkari yang mungkar ini, untuk mengembalikan umat ke dalam kebenaran, juga pemerintahan, agar betul-betul menegakkan kebenaran sebagaimana yang diamanatkan Allah dan diberikan kepercayaan oleh rakyat karena mereka dipilih oleh umat. Di saat pemerintah menyimpang, maka dengan sendirinya wakil-wakil rakyat seharusnya yang mengontrol, yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka berbicara. Tapi pada saat rakyatnya, wakil rakyatnya tidak menjalankan tugas mereka berkolaborasi dengan pemerintahnya, maka rakyat ya, yang mengangkat mereka, memberikan kepercayaan mereka, bisa melakukan demo. Berdemo ini merupakan hak rakyat. Jangankan ya di tengah-tengah masyarakat Islam, di negara-negara barat, negara-negara yang demokrasi, ya, mereka bisa melakukan hal tersebut. Kalau suara-suara para ulama, para elit di atas yang menyerukan perbaikan tidak didengarkan, wakil-wakil rakyat tidak menjalankan tugasnya, bahkan berkolaborasi dengan kemungkaran, maka rakyat dengan sendirinya punya hak. Karena yang bakal dirugikan, yang bakal terancam mereka, bangsa mereka, negara mereka. Mereka punya hak untuk berdemo. Tapi dengan syarat, demo tersebut dilakukan untuk melakukan islah perbaikan. Tidak melakukan kerusakan, tidak menimbulkan ketakutan bagi lingkungan. Karena apa? Karena kalau orang melakukan islah dengan cara yang salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membenarkan perbuatannya, walaupun dengan alasan melakukan tujuan yang baik. Tujuan yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Jadi sebagai contoh, rakyat tidak setuju dengan butiran undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law. Karena dianggap ini merugikan mereka, merugikan negara dan bangsa. Rakyat mempunyai hak untuk turun. Kalau perlu seluruh bangsa Indonesia turun. Kalau mereka cinta pada bangsa mereka, negeri mereka, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan adab, tidak melakukan kerusakan pada fasilitas umum, juga tidak melukai orang-orang yang tidak berdosa. Kalau seandainya aparat kepolisian, pada saat mereka berdemo dengan baik, dengan adab, melakukan kesalahan, penyerangan dan lain sebagainya, maka mereka tidak boleh berbuat kezaliman. Cukup mereka bersama-sama menangkap aparat kepolisian yang melakukan apa? Kesalahan tersebut, kemudian ditegakkan hukum. Tapi kalau seandainya kita melakukan kejahatan yang mereka lakukan, maka apa bedanya antara kita dengan mereka? Dan kita harus tahu bahwa pihak polisi juga sebetulnya menjadi korban. Yang di depan turun di bawah ini, mereka diletakkan di barisan paling depan. Banyak yang hati mereka tidak bisa menerima hal ini. Mereka punya istri, punya anak. Kalau seandainya mereka berbuat hal ini terhadap rakyat sipil, maka hal ini bisa terjadi pada keluarga mereka. Dan jumlah aparat kepolisian ini sedikit sekali. Jadi kalau rakyat dengan cara yang baik, beradab, keluar seluruhnya untuk menentang yang tidak benar, menuntut dari pemerintah untuk melakukan perbaikan, saya yakin pemerintah di hadapan rakyat yang besar tidak akan berdaya. Jadi jangan kita dibagi-bagi di kotak-kotak PKS, Demokrat, PKB, P3. Kita harus tahu kita ini merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam, maka baik dari PKB, P3, PDIP, Golkar, semua rakyat di bawah ini turun serentak. Jangan angkat bendera partai. Jangan angkat bendera kelompok, tapi bendera yang kita angkat, bendera perjuangan untuk perbaikan rakyat dan bangsa.
Karena begitu kita mengangkat bendera, kelompok dan golongan, maka perjuangan tersebut bukan lagi perjuangan yang murni. Kita mau dipecah belah oleh syaitan. Kemudian dengan gampang syaitan mengadu domba kita sebagaimana kejahatan yang dilakukan VOC. Yang membuat kita walaupun mayoritas tidak berdaya di hadapan kekuatan penjajah Belanda yang jumlah mereka sedikit. Oleh karena itu kezaliman di atas tidak akan mampu sama sekali merajalela di saat rakyatnya ini sadar, matanya terbuka. Kemudian mereka juga bersatu bersama-sama menjaga bangsa dan negara. Tidak mungkin kita serahkan bangsa negara kepada apa? Aparat kepolisian maupun TNI. Pada saat dulu memberantas G30 SPKI dengan kejahatan mereka, tentara meminta bantuan rakyat. Tidak mungkin mereka akan mampu untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dan pembersihan. Dan kita harus tahu bahwa tangan seseorang bagaimanapun kuatnya tidak akan mampu menutupi langit. Allah tidak akan berdiam terhadap kezaliman. Siapapun dia, baik itu dari TNI-nya, aparat kepolisiannya, rakyat sipilnya, eksekutifnya, wakil rakyatnya, siapa yang berbuat kezaliman tidak akan lama masa dan usianya. Nah, kita yang melakukan perbaikan, turun ke jalan, melakukan demo dengan adab dan cara yang baik, menentang kebijakan yang salah yang merugikan bangsa dan negara, kita harus tunjukkan sikap dan akhlak yang baik. Baru kita akan dikenal sebagai umat yang terbaik. Jadi berdemonya untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mengingatkan pemerintah kita yang salah dan wakil-wakil rakyat yang lupa akan kewajiban mereka, itu merupakan bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahagian dari amar ma'ruf. Kalau ada yang mengatakan teman kita, saudara kita, katanya demo itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah tidak pernah memberikan contoh. Bagaimana menyikapi ini? Sekarang kita berbicara ya tentang esensi demo itu sendiri. Esensi demo. Apabila demonya ya menggunakan cara-cara yang tidak benar, walaupun tujuannya benar, dengan sendirinya apa? Itu merupakan hal yang salah. Tetapi kalau berdemo tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik dan islah, itu merupakan bahagian dari apa? Bahagian dari wasilah yang tidak diingkari. Saya ingin bertanya, pada masa Rasul ada nggak DPR? Ada nggak DPR? Nggak ada DPR. Sistem pemerintahan yang ada pada saat ini tidak ada pada masa Rasul. Kalau berbicara mengenai wasilah, asal wasilah tersebut sesuai dengan tuntunan syarak, ya, walaupun formatnya tidak ada pada masa Rasul, tapi sesuai dengan aturan apa? Dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah ya, di samping dia lihat tujuannya, dia lihat juga kaifiyahnya, caranya. Kalau sesuai dengan ketentuan Allah dan syariatnya, maka dia syar'i. Kalau tidak, maka apa? Dia batil. Nah, sebahagian kita mengatakan bahwasannya berdemo itu kafir. Orang yang melakukan demo kafir, termasuk dalam kalangan Bughat. Kita harus tahu bahwasannya Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki referensi yang jelas, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, Allah akan angkat pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri kita sama dengan mental rakyatnya. Sama dengan mental rakyatnya. Kalau rakyatnya betul-betul cinta kebaikan, cinta kehidupan yang lurus dan bersih, dari rahim mereka akan lahir pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang menguji bangsa Indonesia. Apakah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir? Apakah mereka peduli terhadap kebenaran? Peduli terhadap bangsa dan negara? Apakah mereka peduli terhadap yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar? Ini ujian bagi mereka. Kalau mereka tidak peduli, akan datang generasi yang lain akan menjalani ujian. Masa ujian mereka telah selesai, digantikan dengan ujian yang lain. Apabila umat kembali kepada Allah, berjuang untuk yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka mereka yang diuntungkan. Walaupun mereka katakan luka-luka dan binasa, mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang berjuang untuk kebenaran tidak tergesa-gesa. Kenapa?
kita bukan mengejar dunia, kita menjalankan kewajiban kita dan ingin bergabung dengan umat yang terbaik, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar atas dasar iman kita kepada Allah. Adapun tidak berhasil, tidak penting bagi kita. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, dan kita mohon pada Allah jangan menggabungkan kita kepada orang-orang yang berkhianat, yang lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhir, dan tidak menjalankan tugas mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar wasilahnya bermacam-macam. Kalau mereka mengatakan ya, bahwasannya berdemo itu kafir, atau yang melakukan demo itu orang-orang yang kafir, kita bertanya alasannya apa? Karena untuk mengatakan kafir dan tidak membutuhkan dalil. Kalau mereka bicara tanpa dalil, maka kata kafir tersebut kembali kepada mereka. Kalau bicara mengenai wasilah, ya, kita tahu bahwa wasilah pemerintahan, ya, pemerintahan yang ada pada saat ini tidak terdapat pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Dulu ada nggak Mahkamah Konstitusi? DPR, nggak ada kan? MPR sebelumnya, kemudian DPA, tidak ada sama sekali. Ini merupakan wasilah, tujuannya untuk menjaga apa? Untuk menjaga penegakan hukum kalau betul-betul dijalankan dengan baik. Adanya wakil-wakil rakyat tujuannya apa? Untuk apa? Memudahkan rakyat menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kalau mereka tidak menyampaikan aspirasi rakyat, tapi kepentingan mereka yang mereka sampaikan, mereka berkhianat. Rakyat berhak dong untuk menuntut mereka. Tapi tetap kita ingatkan, jangan merusak, jangan menimbulkan ketakutan, hingga berbeda orang yang berjuang untuk kebenaran, untuk yang ma'ruf, dengan orang-orang yang berjuang untuk yang mungkar, mengatasnamakan ma'ruf, berpakaian yang baik. Kita tidak ingin sama sekali perjuangan kita ternoda oleh perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi kita kembali, semenjak jatuhnya khilafah Islamiyah, ya, maka pemerintahan berikutnya bukan lagi pemerintahan ala manhajin nubuwah. Nah, kita kembali kepada tema kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dipersiapkan, ya, dikeluarkan oleh Allah, ya, untuk umat manusia. Dengan syarat kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya, bagaimana seandainya umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana? Dikala umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya, sebagaimana yang apa? Yang tertera dalam suratul Maidah dan suratul A'raf. Kita akan baca. Kita akan baca. Pada ayat 78 dari suratul Maidah dan beberapa ayat berikutnya, Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat, dikutuk orang-orang yang ingkar dan kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka, ya, bermaksiat, ya, menentang Allah, dan mereka melampaui batas. Artinya mereka keluar dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah. Nah, orang yang keluar batas ini, ya, itu yang dikatakan sebagai ekstremis. Sebagai apa? Kan keluar dari batasan garis yang digariskan oleh pencipta mereka. Radikalis ekstremis. Ya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kebanyakan dari mereka bermaksiat kepada Allah dan melanggar batas dan garis yang ditetapkan. Kemudian kejadian ini merajalela. Ternyata apa? Mereka dulu tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. La bi'sa ma kanu
yaf'alun, betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Coba lihat. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Kalau di masyarakat ada satu kemungkaran terang-terangan, masyarakat turun bersama-sama menentang, hilang enggak? Hilang. Begitu juga dalam skala yang lebih besar pemerintahan, kalau terjadi penyimpangan, kemudian rakyat turun bersama-sama menolak penyimpangan tersebut, insya Allah penyimpangan tersebut tidak akan berlarut-larut, membawa dampak yang besar. Yang terkena dampaknya siapa? Rakyat. Kemudian, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu menjumpai kebanyakan dari mereka justru menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Bekerja sama dengan orang-orang kafir. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Betapa buruknya apa yang mereka persembahkan untuk diri mereka. Akhirnya Allah murka terhadap mereka dan dalam azab mereka kekal dan abadi. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, tidak mungkin mereka akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Kemudian, walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka fasik. Antum perhatikan, kenapa mereka mengajak untuk berdamai dengan Israel? Bukan memerintahkan Israel untuk menghentikan kezaliman mereka. Ya. Pengepungan mereka terhadap rakyat Palestina, mengembalikan hak-hak mereka. Pada jelas-jelasan mereka menguasai negeri Palestina. Lalu dalam waktu yang sama mereka melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk Yaman. Mengobarkan peperangan juga di Suriah. Coba antum perhatikan. Sikap mereka berpihak pada orang kafir, apa kepada kaum muslimin. Kemudian memerintahkan orang Palestina untuk hijrah meninggalkan negeri mereka. Jadi jelas sekali di sini apa? Bahwa yang mereka lakukan justru yang tidak syar'i. Kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan apa yang Allah turunkan, tidak mungkin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Jadi siapa yang tidak syar'i? Mereka yang tidak syar'i. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah, dikutuk karena mereka melampaui batas, menentang Allah, dan mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar di antara mereka, dan mereka justru berkolaborasi dengan orang kafir. Nah, kita bisa melihat dengan jelas dari kacamata syariat Allah ini, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Al-Saud, oleh Emirat Arab, oleh sekutu-sekutunya, ya, yang menyerukan perdamaian bersama Israel dan melakukan kejahatan terhadap rakyat Yaman, bahwa jelas-jelasan walaupun mereka sekarang bekerja untuk melayani dua kota suci, sebetulnya wal'iyadzubillah kejahatan yang mereka lakukan, kejahatan yang benar-benar amat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sama juga dengan kondisi Indonesia Ustadz sekarang ini, bahwa mereka tidak mencegah, bahkan pro dengan oligarki yang menyetir kebijakan negara itu, kan sama aja Ustaz. Nah, rakyat di sini kan bisa berdemo, menyampaikan aspirasi mereka, ya. Tapi jangan berkelompok-kelompok, jangan angkat bendera-bendera kelompok. Bersama-sama kita ingin betul-betul pemerintah memperbaiki sikap mereka, wakil rakyat menjalankan tugas mereka, dan tidak menetapkan undang-undang yang berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Tapi karena umat tidak bersatu, mudah dipecah belah. Buat kita sama sekali tidak memiliki sikap sentimen terhadap pemerintahan Jokowi atau iri terhadap kursi yang diduduki. Sama sekali tidak. Yang kita inginkan, siapapun yang berkuasa, betul-betul bekerja menegakkan keadilan. Itu perintah dari Allah, dan para ulama wajib menyampaikan hal ini. Mereka nggak bisa mengatakan yang penting kami baik, ya. Adapun perbuatan orang lain bukan menjadi tanggung jawab kami. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ayat 105 suratul Maidah, ketika berbicara kepada para sahabatnya, ya. Berbicara pada sahabat-sahabat Rasul pada saat itu.
Beliau berkata setelah wafatnya Nabi, la yaghurrukum qaulullahi ta'ala. Jangan kalian salah faham ya, dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperbaiki, menjaga diri kalian ya. Tidak sama sekali kalian tidak akan dirugikan sedikit pun ya, oleh orang-orang yang sesat kalau kalian dalam kebenaran. Jadi jangan kalian salah memahami ayat ini. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian, perbaiki diri kalian. Orang-orang yang sesat di sekeliling kalian tidak akan membahayakan kalian bila kalian tetap dalam petunjuk Allah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah membaca ayat ini dia mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian berjuang untuk memperjuangkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Aw la ya'ummakumullahu bi'adzabin min indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau Allah akan meratakan kalian dengan azab dari sisinya. Kemudian kalian berdoa, kalian tidak akan dikabulkan sama sekali. Maksud dari ayat ini, kalau kita sudah menyampaikan, memberikan peringatan kepada mereka yang tersesat, ya, kalian tidak perlu memaksakan mereka. Kalian sampaikan peringatan, kalian jaga diri kalian. Kalau mereka menyambut untuk kebaikan mereka, kalau mereka menolak, kalian tidak akan dirugikan, tidak akan terancam bahaya sedikit pun. Yang penting kalian tetap dalam kebenaran. Jangan sekarang kita berikan nasihat, berikan peringatan, mereka nggak dengar, besok kita kumpul sama mereka. Kita mengkritik orang-orang yang korupsi, para koruptor. Besok-besok diundang oleh pejabat koruptor, mendapatkan imbalan, langsung bungkam tutup mulut. Tetap kalau kita kritik mereka yang berbuat kebatilan, ya, itu merupakan kewajiban kita. Kalau mereka tidak dengar, kita nggak boleh kumpul lagi bersama mereka. Datang memberikan peringatan, kumpul bersama mereka, duduk bersama mereka, kita memberikan stempel pembenaran terhadap perbuatan mereka. Kan bahaya kan? Jadi pada ayat 105 suratul Maidah ini, ya, banyak orang ya menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Kita lanjutkan kembali ke dalam suratul A'raf. Jangan orang mengatakan Ustadz Husain menafsirkan ayat ya dari apa? Dari apa? Dari fikirannya sendiri. Kita baca ayat 164 suratul A'raf. 164. 163. 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wahai Rasulullah, tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi ya, tentang penduduk apa? Kampung yang berada di tepi pantai, komunitas Yahudi yang berdiam di tepi pantai. Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ketika hari Sabtu ikan mendekat ke pantai, berkumpul dan melompat-lompat di hadapan mereka. Ini godaan ujian dari Allah. Tapi di luar hari Sabtu ikan menjauh. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan kefasikan mereka. Karena mereka fasik, Allah uji mereka dengan hal ini, bisa bertahan apa tidak. Orang kalau mau naik kelas saja ada ujiannya. Betul tidak? Jadi untuk apa? Memperbaiki mereka, Allah menguji mereka ya, dengan larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, waktu orang-orang Yahudi ini melakukan pelanggaran, sebahagian dari mereka terus memberikan peringatan agar bertakwa pada Allah, agar tidak melakukan perbuatan tersebut, takutlah dari azab Allah. Lalu sebahagian lagi yang lain ya, berdiam. Mereka mengatakan, ngapain kalian capek-capek memberikan peringatan kepada satu kaum yang bakal diazab oleh Allah, biarkan aja mereka. Akhirnya begitu orang-orang Yahudi yang diberikan peringatan lupa kepada Allah, datang azab Allah membinasakan dua golongan. Yang pertama yang menjadi pelaku kejahatan,
Yang kedua apa? Mereka-mereka yang tidak melakukan tapi berdiam terhadap kejahatan mereka. Yang diselamatkan hanya yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, mahasiswa kalau betul-betul mereka berdemo dengan mengharapkan ridha Allah melakukan perbaikan, ya, kalau mereka meninggal dalam kebaikan, insya Allah tempat mereka surga. Tapi mereka yang gembar-gembor mengkafirkan orang-orang yang berdemo untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka kalau azab Allah datang, mereka yang bakal kena. Ini bukan kata ustadz, tapi ini merupakan firman Allah. Kita lanjutkan. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Dan ketika sekelompok dari mereka orang-orang yang soleh, yang berilmu, ditegur. Ketika sekelompok orang-orang yang berpangku tangan, ya, yang berdiam berpangku tangan, menegur orang-orang yang setia beramar ma'ruf nahi mungkar. Lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Ngapain kalian repot-repot capek-capek memberikan nasihat pada satu kaum, ya, yang bakal dibinasakan Allah, atau Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Apa jawaban orang yang soleh ini, yang setia? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka berkata, kami lakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian. Ya Allah, kami telah menyampaikan peringatan-Mu ya Allah. Kami tidak berdiam terhadap kemungkaran mereka. Wala'allahum yarji'un. Dan kami juga wala'allahum yattaqun. Kami berharap juga supaya mungkin di antara mereka ada yang bertakwa pada Allah. Jadi kami terus menyampaikan peringatan ini, pertama agar kami punya alasan, sudah menyampaikan pesan Allah. Yang kedua dengan harapan mungkin di antara mereka ada yang berubah dan bertakwa pada Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bih, begitu mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Kami selamatkan hanya orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Lalu kami hukum orang-orang yang apa? Yang zalim. Yang zalim siapa? Yang berbuat mungkar sama yang berdiam terhadap kemungkaran. Sama dengan memberikan dukungan padanya. Apalagi gembar-gembor mengatakan apa? Yang beramar ma'ruf nahi mungkar kafir. Kami selamatkan orang yang setia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kami apa? Hukum orang-orang yang zalim, yaitu mereka-mereka yang berbuat mungkar dan mendiamkannya, bi'adzabim ba'is, dengan azab yang betul-betul amat mengerikan. Bimakanu yafsukun, disebabkan kefasikan mereka. Setelah itu falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Begitu mereka sudah congkak melampaui batas, ya, tidak menghiraukan peringatan, kami katakan pada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Apa kalian mau jadi monyet hina? Membiarkan apa? Membiarkan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan dosa yang menyimpang, yang merugikan bangsa dan negara. Merajalela kalian berpangku tangan. Kalian bersenang-senang acuh tak acuh. Kalian hanya ingin menikmati kenikmatan yang instan. Oleh karena itu saya jumpai sekarang ini, justru sumber fitnah datang dari mulut ulama. Dari mereka bersumber fitnah, dan kepada mereka kembali fitnah ini. Yang menyebabkan umat Islam di Indonesia yang tadinya rukun akur, mereka ini yang meracuni umat dengan perpecahan. Syariat Allah yang tegas-tegas dan jelas mereka abaikan, tapi fikih-fikih yang berasal dari pendapat manusia, mereka jadikan sebagai apa? Pisau yang mencabik-cabik persatuan umat. Jadi kita hanya dapat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan saya merasakan betul-betul mereka sebetulnya penjahat-penjahat yang amat menakutkan. Karena mereka berpakaian agama. Kalau mereka jelas-jelasan, ya, menanggalkan pakaian agama, ketahuan identitas mereka yang sebenarnya. Jadi mereka menjadi antek-antek dari Zionis, antek-antek penjajah, pendukung-pendukung juga pemerintahan yang zalim, itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu kita ingin dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak keluar dari kebenaran. Menegur anggota DPR. Kemudian berkaitan dengan Omnibus Law.
agar kita tidak dalam keadaan samar, kita meminta kepada DPR untuk mengeluarkan salinan undang-undangnya. Salinan undang-undang. Jelas kemudian kita melihat, jangan ditutup-tutupi. Lalu mereka mengatakan kami sedang melakukan revisi. Saya heran, kalau undang-undang sudah disahkan, kok direvisi kembali? Yang direvisi itu yang belum disahkan. Sekarang masih dalam keadaan tersembunyi. Rupanya sedang melakukan apa? Sedang melakukan tes terhadap masyarakat. Kalau masyarakat berdiam, undang-undang jalan terus. Kalau masyarakat ribut, mereka akan lakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan kemauan rakyat. Ini cara-cara seperti ini, cara-cara yang tidak apa? Cara-cara yang tidak benar. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kecurigaan dari rakyat pada para pemimpin mereka, begitu pula terhadap wakil-wakil rakyat, kita ingin undang-undang Omnibus Law tersebut, apalagi yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, supaya apa? Mereka mengatakan ini berpihak kepada rakyat untuk memudahkan investasi dan lain sebagainya. Kita mau lihat. Karena berdasarkan salinan yang dikeluarkan Departemen Ketenagakerjaan, yang dibaca oleh banyak orang, itu menunjukkan betul-betul apa? Hal-hal yang tidak benar. Nah, kita ingin sekarang undang-undang yang disahkan oleh DPR tersebut dikeluarkan salinannya. Negara ini bukan milik presiden, bukan milik juga apa? Para menterinya. Jangan mereka menganggap seolah-olah legalitas milik mereka. Tidak. Mereka diberikan amanat untuk menjalankan, menegakkan kebenaran, keadilan. Kalau mereka tidak menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, rakyat punya hak, karena rakyat yang mengangkat mereka, rakyat juga punya hak untuk menggantikan mereka. Tapi fitnah betul-betul merajalela, apalagi pada zaman apa? Media sosial dan keterbukaan yang begitu dahsyat. Hingga kita susah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Belum lagi kita saksikan pada demo kemarin sebagaimana rekaman Detikcom. Setelah para demonstran keluar bubar, tahu-tahu ada satu kelompok yang melakukan pelemparan terhadap polisi. Kita bertanya, siapa mereka nih? Demonstran sudah keluar bubar. Tahu-tahu mereka melakukan pelontaran, FPI berusaha membubarkan mereka, mereka tidak hiraukan sama sekali. Kita yakin bahwa ini orang-orang bayaran untuk menodai apa? Niat kebaikan dari perjuangan para demonstran. Dan kita ingatkan, saya sebagai ustadz, apa yang saya ucapkan bakal ditanya di hadapan Allah. Begitu pula ucapan wakil rakyat dan sikap mereka bakal ditanya. Presiden Jokowi bakal ditanya. Begitu pula pembantu-pembantunya. Sekarang kita berbicara bukan untuk melakukan anarki, bukan juga untuk menimbulkan kerusuhan dan menebarkan keresahan. Kita ingin melakukan perbaikan. Kita minta ada transparansi, keterbukaan antara para pemimpin di atas, wakil rakyatnya, ya, agar rakyat tidak bercuriga terhadap mereka. Kalau betul-betul undang-undang Omnibus Law tersebut, rangkuman dari sekian banyak undang-undang yang disederhanakan, betul-betul berpihak kepada rakyat, kita siap memberikan dukungan. Kita nggak menjadikan ini sebagai intrik untuk menjatuhkan presiden. Kursi presiden buat kita ini kursi yang betul-betul amat panas. Nggak ada orang yang tenang duduk sebagai presiden. Tidur tidak nyaman, makan tidak nyaman, keselak, nanti kesangkut duri bandang di tenggorokannya. Nggak ada yang enak sama sekali. Jadi jangan kalian beranggapan kita ngiri terhadap apa? Kedudukan sebagai presiden atau sebagai wakil rakyat. Karena kalau tidak menjalankan amanat Allah, hisabnya berat di hari kemudian nanti. Jadi dalam hal ini kita lihat pada ayat-ayat yang tadi kita baca, ciri-ciri umat yang terbaik adalah umat yang berada dalam kebenaran, mengajak kepada kebenaran. Umat yang jauh dari kemungkaran dan mencegah dari yang mungkar. Dengan wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh agama, dengan tidak melakukan kerusakan, tidak menimbulkan kerusuhan maupun keresahan di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini dapat difahami. Dan saya ingatkan, hati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai ulama, yang menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, juga mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi, padahal sebetulnya mereka adalah penjahat-penjahat, serigala-serigala berbulu domba. Karena hati mereka bukan bersama umat Islam. Hati mereka bukan bersama kebenaran, keadilan, tapi bersama kezaliman dan bersama mereka yang menjadi musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan Allah menyadarkan umat dari mereka, memperbaiki keadaan kita semua, menyatukan barisan kita, dan mengikhlaskan niat kita, dan memberikan bimbingan kepada para demonstran untuk berdakwah
mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dengan cara yang penuh perbaikan. Dan kita juga berharap mudah-mudahan polisi juga yang merupakan bahagian dari rakyat, TNI, jangan mau kalau diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan kekasaran. Karena semua dihitung dalam kitab Allah, juga semua ini bisa berakibat buruk pada keluarga mereka. Jadi rakyat, mahasiswanya, masanya, begitu pula TNI-nya, kepolisiannya, wakil rakyatnya, termasuk presidennya, kita berharap semua kembali kepada kebenaran, berjuang untuk menegakkan keadilan. Mudah-mudahan Allah menerima betul-betul usaha perjuangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari tanggung jawab yang berat di hari kemudian nanti. Allah memperbaiki bangsa negara kita, Allah mengampuni dosa-dosa dari saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah dengan penuh kesetiaan, dan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang hati mereka masih tertutup dan jiwa mereka dikuasai hawa nafsu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Demikian tadi Iwan dan Awad Ulumul Quran dengan tema ciri-ciri umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita memiliki kacamata yang jernih lagi dalam melihat ini ya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, kemudian Odi Saputra, Faisal, juga di sini ada Ustaz Zainal, ada siapa lagi nih? Yunaidi, Kak Zaini, Yunaidi. Juga di studio ada Anis Mualim, juga Fahri. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.